Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battleshock The Heaven Season 5 episode ke-150. Oke, setelah Shoyan berdiam di kota suci Gu selama beberapa waktu, akhirnya hari upacara kedewasaan yang telah ditunggu pun tiba dan Shoyan berserta rombongannya langsung bergegas menuju stadion upacara sebelum dihadang oleh para penjaga yang ada di gerbang stadion. Shoyan tahu bahwa tidak ada satupun orang di klan Gu yang senang dengan keberadaannya, namun dia masih tidak menyangka bahwa para penjaga klan juga akan bersikap begitu arogan seperti ini. Beberapa saat kemudian Sun Er juga muncul di depan stadion dan langsung menghadik tindakan para penjaga. Namun ternyata para penjaga ini dibackingi oleh dua tetua yang membuat sang tuan putri klan Gu ini OTW ngamuk. Tapi ternyata sebelum tuan putri klan Gu itu menunjukkan kemarahannya, semua orang yang ada di sana sudah lebih dulu dikejutkan dengan gelombang guntur yang muncul di langit stadion, diikuti dengan kedatangan sosok bapak-bapak random yang Shoyan temui di kolam petir poin. Meskipun Shoyan hanya menilainya sebagai bapak-bapak random, si bapak ini ternyata memiliki identitas yang luar biasa. Sampai dua tetua pun terbata-bata ketika memanggilnya dengan nama Mang Dadang Kang Seblak gang sebelah ya guys ya. Maksudnya Mang Tianci, di mana si bapak-bapak random itu ternyata merupakan kepala sekolah akademi Jianan yang sudah noib selama lebih dari 100 tahun. Xiaoyan, Gu Xing'er. Mang Tianci awalnya hanya ingin menyelamatkan murid viral yang sempat dia dengar kabarnya dari Sukian. Namun ketika dia menoleh pada gadis secantik rembulan yang berdiri malu-malu ulet bulu di samping pemuda itu, si bapak random langsung tahu kenapa murid ini terus diganggu oleh bahkan generasi tua klan Gu. Meskipun demikian, Mang Tianci tetap membela Shoyan dan langsung menunjukkan protes kepada tetua yang lebih tinggi bernama Gu Shen. Latar belakang Mang Tianci jelas tidaklah sembarangan, karena begitu dia muncul, Gu Shen tidak bisa lagi membiarkan para tetua bersikap resek kepada Shoyan, sehingga tuan muda ketiga keluarga Xiao itu pun mendapatkan kesempatan untuk masuk. Begitu masuk dan sampai di bangku penonton, Sun Er menyebutkan bahwa saat ini mereka bisa melihat jenius-jenius muda dari klan kuno lain karena tepat setelah upacara kedewasaan selesai, makam kuno yang menjadi tempat pelatihan luar biasa bagi generasi klan kuno akan dibuka. Seharusnya Shoyan sebagai keturunan klan Xiao juga mendapatkan kesempatan untuk masuk, namun mengingat selama ini jatah klan Xiao selalu diambil oleh klan Gu, sepertinya para tetua tidak akan membiarkan akan masuk ke makam kuno dengan mudah. Mang Tianci sudah mencalonkan diri untuk membantu Shoyan berbicara dengan para tetua klan ketika tiba-tiba saja mereka merasakan niat membunuh pada tertuju pada pemuda itu. Shoyan langsung menoleh ke arah niat membunuh yang tertuju ke arahnya dan diberitahu bahwa lelaki muda berambut perak yang sedang melemparkan tatapan tajam itu adalah komandan keempat tentara teredam hitam yang bernama Gu Yao. Ketika inilah Mang Tianci berkata, andai Shoyan dapat bertarung melawan Gu Yao sebanyak 11 pertukaran tanpa kalah, seharusnya para tetua rese itu tidak akan berani mempermasalahkan satu spot klan Xiao yang akan diambil oleh Shoyan pada ekspedisi makam kuno kali ini. Karena husyuk mengobrol tanpa terasa beberapa waktu kembali berlalu dan pengujian darah yang menjadi agenda utama upacara kedewasaan klan Gu telah dimulai. Tepat ketika para tetua menyatakan bahwa pengujian darah dimulai, sebuah plafon bintang muncul di tengah stadion di mana bintang-bintang yang ada di plafon itu akan mewakili kualitas garis keturunan generasi muda yang akan diuji. Ling Quan mendapatkan kesempatan pertama untuk melakukan pengujian dan harus diakui untuk bakatnya yang bisa dibilang masih biasa saja dibanding petinggi tentara teredam hitam lainnya. Pemuda itu masih menunjukkan hasil luar biasa dengan mendapatkan 6 bintang. Sun Er menjelaskan beberapa jenis pena pengukiran tato yang digunakan sampai dengan kemungkinannya mendapatkan 10 bintang yang sepertinya sulit karena 10 bintang dikenal sebagai darah dewa yang sudah tidak muncul selama lebih dari 1000 tahun di klan Gu.
Sekali lagi waktu berlalu selama Sun Er menjelaskan banyak hal mengenai pengujian darah sampai tidak terasa sekarang saatnya Guyo menjelaskan mengambil kesempatan untuk melaksanakan pengujian darahnya. Ketika Guyo meletuskan doki yang ada di tubuhnya, seluruh pelapon bergetar dengan intens sebelum kemudian memunculkan 8 bintang yang merupakan jumlah yang sama dengan kali terakhir Sun Er menguji darahnya. Meskipun tidak ada yang tahu saat ini Sun Er akan mendapatkan berapa bintang, namun pencapaian 8 bintang sendiri merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sehingga para anggota klan Gu pun seolah tahu mengapa Guyo akhirnya didapuk menjadi salah satu jenderal dengan usia yang masih sangat belia. Bintang 6 dan bintang 8 menunjukkan kesenjangan kekuatan darah yang sangat besar sehingga berbeda dengan Lingquan yang mendapatkan tato berwarna emas, Guyo dengan 8 bintang mendapatkan tato yang diukir dengan tinta ungu emas. Nah, yang menjadi hal membagongkan adalah begitu menyelesaikan pengujian darahnya, Guyo tiba-tiba saja bertanya apakah dia dapat menantang siapapun yang ada di stadion sesuai dengan peraturan upacara kedewasaan. Namun begitu Guyo dengan belak-belakan menantang Shoyen di depan banyak orang, Sun Er langsung tidak dapat menahan amarahnya karena tidak terima atas semua tindakan perundungan yang menurutnya telah menjadi sangat kelewatan. Sebelum Sun Er ngamuk di tengah upacara kedewasaan, Shoyen sudah lebih dulu maju dan berkata bahwa dia akan baik-baik saja kalau hanya melakukan sparring tipis dengan Guyo. Sun Er sebenarnya cukup khawatir karena 8 bintang jelas bukanlah pencapaian yang bisa didapatkan oleh semua orang. Namun dia sudah memutuskan untuk percaya kepada Shoyen dan oleh karena itulah kali ini Sun Er juga akan melakukan hal yang sama. Singkat cerita, tantangan diterima dan kedua petarung telah mengeluarkan cincin doki di punggung mereka masing-masing sebelum menyerbu ke arah lawan. Kekuatan Guyo memang tidak diragukan lagi reputasinya di antara generasi muda klan Gu lain, namun Shoyen juga bisa dianggap sebagai ahli luar biasa karena dapat mengimbangi kekuatan jenderal keempat itu di awal pertarungan. Sayangnya pertandingan ini tidak bisa berjalan semudah pertarungan melawan petinggi tentara teredam hitam lain karena harus diakui bahwa keterampilan Guyo jauh di atas mereka. Salah satu contoh konkretnya langsung terlihat ketika jenderal keempat itu langsung menggunakan 4 teknik segel dewa sekaligus untuk menggempur Shoyen dari segala penjuru. Karena itulah begitu pertandingan berjalan untuk kurun waktu tertentu, para ahli dengan tingkat kekuatan yang lebih tinggi dapat melihat bahwa sekarang Shoyen berada dalam kondisi tertekan. Bagaimanapun Guyo memang seorang ahli dengan ranah 3 tingkat lebih tinggi dibanding Shoyen dan satu-satunya cara untuk menutup sedikit kesenjangan tersebut adalah dengan mengaktifkan teknik transformasi 3 api misterius sampai ke puncaknya. Setelah kekuatannya ditingkatkan dengan transformasi 3 api misterius, Shoyen langsung memanggil penguasa hitam Suan dan menggunakan beberapa teknik sekaligus mulai dari tsunami pemecah api, gelombang 6 penguasa sampai dengan api nekat bumi yang menyebabkan sebuah pilar magma raksasa yang menyerupai amukan badai api melesat dari dalam inti bumi sebelum menghantam tubuh Guyo dengan kejam. Rekan-rekan Shoyen sudah tampak senang melihat bagaimana keterampilan Shoyen benar-benar mampu menandingi bahkan mengalahkan seorang generasi muda puncak klan kuno. Namun Sun Er yang lebih tahu kekuatan klannya mengetahui bahwa perlawanan Guyo tidak akan berhenti begitu saja. Dan benar saja apa yang akan dipikirkan oleh Sun Er karena beberapa saat setelah ditekan oleh badai api, semua orang dapat melihat bagaimana badai api itu dibekukan oleh lapisan kristal berwarna ungu gelap dari dalam pusaran sebelum kemudian dihancurkan hingga meledak ke segala arah.
Tidak menunggu lama setelah menghancurkan badai api, Guyao keluar dari dalam letusan kristal es dengan tombak di tangannya, di mana hanya dengan goresan tipis saja tombak tersebut dapat menimbulkan retakan spasial di setiap tempat yang dia lewati. Guyao masih dengan kepercayaan diri yang luar biasa besar mengatakan kepada Shoyan bahwa hari ini dia akan menunjukkan bagaimana kekuatan jenius puncak yang sebenarnya. Dan pernyataan itu bukanlah omong kosong, karena sepersekian detik setelahnya Guyao telah menggunakan kekuatan 10.000 bintang dan memanggil begitu banyak roh binatang buas yang terbentuk dari kekuatan bintang untuk menyerang Shoyan. Kalau hanya 2 atau 3 binatang buas mungkin Shoyan tidak akan merasa kesulitan, namun sayangnya Guyao memiliki kemampuan untuk mengeluarkan belasan atau bahkan puluhan hewan sehingga Shoyan pun semakin kesulitan untuk mencari celah untuk menghindari atau menahan serangan tombak 10.000 bintang. Tanpa bisa ditahan, Shoyan harus mengecap keserangan tanpa ampun binatang roh Guyao dan dipaksa meludahkan seteguk darah dari mulutnya ketika dihempaskan jauh dan menubruk tanah pulau terapung yang cukup jauh. Tidak mau memberikan kesempatan sedikit pun untuk Shoyan menarik napas, Guyao sekali lagi mengumpulkan kekuatan bintang yang ada pada roh-roh binatang miliknya sebelum kemudian mengubahnya kekuatan itu menjadi teknik raungan Raja Binatang. Baru setelah teknik tersebut dikeluarkan, sebuah pemandangan singa roh muncul di depan semua orang dan Shoyan yang masih memulihkan diri dari serangan tombak 10.000 bintang hanya bisa terhuyun-huyun membentuk tabir pelindung untuk menghadang serangan tingkat tinggi tersebut. Shoyan berusaha sekuat tenaga untuk menahan roh singa dengan tabir, namun sayangnya tabir ecek-ecek semacam ini jelas bukanlah tandingan yang sepadan untuk raungan Raja Binatang. Dan semua orang hanya bisa memekik khawatir ketika menyaksikan garis-garis retakan yang mulai menyebar di permukaan tabir pelindung Shoyan sebelum kemudian meledak dan menciptakan letusan yang menggoncang seluruh kota suci Gu. Meskipun tanpa senyuman, semua orang dapat melihat raut puas yang menyelimuti wajah Guyao sebelum kemudian melangkah pergi sambil menekankan kepada Shoyan bahwa klan Xiao yang sudah mengalami kemunduran tidak akan bisa disandingkan dengan klan Gu mereka. Nah, tepat ketika Guyao sudah merasa memenangkan pertandingan, suara kekehan kecil terdengar dari belakangnya dan menyebabkan jenderal keempat itu merasa cukup terkejut karena pemuda klan Xiao kurang asam ini ternyata masih mampu menahan raungan Raja Binatang miliknya berkat perlindungan yang diberikan oleh armor naga ponik. Shoyan mengusap darah yang mengalir di sudut mulutnya ketika berkata bahwa Guyao boleh saja diberkati oleh garis darah Dodi yang tumpe-tumpe, namun dia telah melewati ribuan pertarungan dan kematian sehingga kalau benar-benar ingin memenangkan pertandingan, sepertinya Guyao harus membayarnya dengan nyawa. Shoyan berjalan dengan jubah berapi seolah melambai di belakang punggungnya dan menyebabkan perasaan mencekam menyelimuti hati Guyao. Memang hati Guyao sempat bergetar sejenak ketika merasakan niat pertempuran Shoyan yang luar biasa. Namun beberapa saat kemudian dia berhasil menenangkan diri dan bersiap untuk mengeluarkan teknik andalan selanjutnya, yaitu jari pemusnahan agung yang syarat dengan kekuatan bintang yang padat. Kali ini Shoyan tidak mau diam saja dan menggunakan teknik api 5 cincin untuk menghalau serangan jari yang dipenuhi dengan kekuatan pemusnah tersebut. Meskipun teknik api 5 cincin juga bukanlah sebuah teknik remeh-temeh, semua orang juga dapat melihat bahwa teknik tersebut masihlah bukan tandingan yang sepadan untuk jari pemusnahan agung Guyao. Benar saja apa yang dipikirkan semua orang, karena setelah bertubrukan untuk beberapa saat, perisai 5 cincin api Shoyan langsung dibuat hancur berkeping-keping dan membuat Guyao meraung tak sabar ketika berpikir bahwa kali ini dia akan benar-benar menghancurkan Shoyan. Tapi ternyata rencana Guyao tidak pernah bisa direalisasikan karena sebelum benar-benar menghantam tubuh Shoyan, jari pemusnahan agungnya harus lebih dulu berhadapan dengan teratai api warna-warni yang tidak lain adalah teratai api pemusnahan dengan 4 api surgawi. Meskipun lebih kecil, tidak salah lagi kekuatan penghancur yang ada di dalam teratai api pemusnahan lebih padat sehingga mampu menghancurkan jari pemusnahan agung Guyao.
Nah, tepat ketika teratai itu sudah menghancurkan jari pemusnahan agung dan hampir ikutan geprek si empunya jari, ada sosok lain yang menghentikan pertandingan, mengembalikan kekuatan dan pakaian Shoyen yang sebelumnya telah terbakar sebelum menutup paksa teratai api pemusnahan dan memainkan benda penghancur itu di tangannya dengan tenang. Waduh, itu mbak-mbak yang muncul terakhir OP banget ya. Kayaknya sampai teratai api pemusnahan yang dulu bikin Jaising dan banyak antek-antek dajal aula jiwa koid berjamaah bisa dimainin kayak gitu. Kira-kira siapakah mbak-mbak yang datang terakhir? Kalau kalian nonton spoiler ya tuh pasti tahu. Coba tulis di kolom komentar, pengen dibaca.